Shalom. Sungguh luar biasa kasih dan anugerah Tuhan bagi saya dan saudara, dan bagi para pemirsa dan yang sedang menonton video ini, di mana kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya dan saudara semua. Di siang hari ini bersama dengan saya Enas Lase yang berasal dari Sumatera Utara, dan sebagai seorang hamba Tuhan yang ingin mau menjadi berkat untuk saudara semua dan ingin membagi berkat yang telah saya alami secara pribadi, dan itu akan saya jelaskan dan saya paparkan bagi saudara semua. Di video kali ini saya menjelaskan tentang bagaimana sistem kepemimpinan rohani, atau apa sih yang menjadi prinsip-prinsip seorang disebut pemimpin rohani. Dikala banyak yang sudah menjelaskan, para pemimpin-pemimpin terlebih dahulu atau para youtuber-youtuber lainnya yang menjelaskan kepemimpinan itu seperti apa. Tapi di saat siang hari ini saya menjelaskan sistem kepemimpinan rohani khususnya dalam kekristenan. Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama, bagaimana seorang pemimpin dalam kekristenan. Yang pertama, seorang pemimpin dalam kekristenan harus menjadi teladan. Menjadi teladan sangat sering dan sangat dimengerti oleh semua orang. Tapi kadangkala menjadi teladan itu yang sangat sulit untuk dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin gerejawi pada saat ini. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena banyak pengalaman saya yang saya lihat bahwa pemimpin-pemimpin rohani hanya menyampaikan tetapi tidak melakukan apa itu yang namanya prosedur kepemimpinan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana seorang pemimpin yang layak disebut seorang pemimpin rohani. Yang pertama itu harus menjadi teladan. Menjadi teladan dalam hal apa? Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam perkataannya. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam perkataannya. Perkataan merupakan sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang dikatakan oleh pribadi seorang pemimpin atau setiap orang disampaikan ke orang lain. Jadi seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam segi perkataannya. Karena kadangkala pemimpin hanya menyampaikan, tetapi dari segi teori itu tidak dilakukan. Sama saja halnya teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya menyampaikan tetapi tidak melakukan, sama seperti orang Farisi yang hanya tahu akan kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak dilakukan. Selanjutnya, seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana tingkah lakunya. Setelah selesai dari perkataannya, maka tingkah lakunya itu harus sesuai dengan perkataannya. Setelah itu, setelah perilakunya baik, maka kasihnya itu juga harus dibuktikan. Kasihnya itu juga harus dibuktikan lewat perkataannya, lewat tingkah lakunya, lewat kesetiaannya dan kesuciannya. Jadi seorang pemimpin rohani menjadi teladan dalam perkataannya, dalam perilakunya, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dan dalam kesuciannya. Itulah poin pertama yang perlu dimengerti dan yang perlu dipahami oleh setiap pemimpin. Oleh setiap pemimpin rohani. Yang kedua setelah selesai dalam keteladanan, dalam menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, maka yang kedua seorang pemimpin harus bertanggung jawab.
Bertanggung jawab bukan hal yang gampang, saudara yang dikasihi. Bertanggung jawab bukan hal yang gampang untuk disampaikan, karena tanggung jawab itu sesuatu yang dibebankan, sesuatu yang dipikul, harus dipikul, dan itu dipikul secara pribadi. Nah, bagaimana cara pemimpin dalam bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem kepemimpinannya? Prosedur yang harus diketahui oleh seorang pemimpin dalam melakukan tanggung jawab itu harus kerjasama. Harus kerjasama dalam melakukan itu. Sama seperti proses waktu Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Bagaimana Musa merespon perintah atau firman yang disampaikan oleh Tuhan, disampaikan kepada Musa, kamu harus menjadi seorang pemimpin, kamu harus menuntun bangsa Israel. Tetapi pada saat itu Musa takut karena kenapa? Dia tahu bahwa dirinya tidak mampu. Tapi dalam hal ini Tuhan menjelaskan kepada Musa, Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan engkau. Jadi pertama, dalam bertanggung jawab seorang pemimpin harus punya relationship dengan Allah. Harus punya kerjasama yang baik dengan Allah. Dan terlebih-lebih juga dengan sesama, dengan rekan-rekan sekerja. Jadi itulah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam melakukan tanggung jawabnya dalam proses kepemimpinan. Sangat penting untuk melaksanakan tanggung jawab. Banyak tanggung jawab yang harus dipahami oleh pemimpin. Tanggung jawab atas keluarga sendiri, tanggung jawab atas pribadi sendiri, tanggung jawab dalam organisasi, tanggung jawab dalam pelayanan, tanggung jawab dalam kehidupan organisasi. Jadi itu harus dimengerti oleh pemimpin. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk menjalankan itu? Saya ingatkan, pemimpin harus punya relationship, hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama. Sehingga tanggung jawab itu bisa berjalan, bisa dilakukan dengan baik. Jadi saya ingatkan, poin pertama tadi bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan. Yang kedua, seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas diri sendiri, bertanggung jawab atas apa yang dipimpin, bertanggung jawab atas prosedur-prosedur kepemimpinannya. Dan yang terakhir, saudara yang dikasihi, yang harus dipahami dan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ialah harus punya kasih. Harus punya kasih dalam memimpin. Kasih ini bukan hal yang baru. Kasih adalah cinta. Kasih adalah sayang. Seorang pemimpin harus punya kasih dalam menjalankan kepemimpinannya. Tanpa kasih, kepemimpinan tidak berhasil. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena Allah sendiri atau Yesus sendiri datang ke dunia dalam memimpin orang di dunia, dalam menyampaikan Injil, dalam menyampaikan kebenaran, itu didasarkan atas kasih. Jadi sekarang pemimpin rohani, mau tidak mau, tidak ada alasan untuk tidak punya kasih dalam melakukan proses kepemimpinan. Karena Allah sendiri telah menjadi contoh, telah membuktikan bahwa melakukan proses kepemimpinan itu harus didasarkan atas kasih. Pemimpin bukan hanya sebagai otoriter saja. Pemimpin bukan hanya menyampaikan. Pemimpin bukan hanya berkoak-koak menyampaikan, sementara tidak punya kasih dalam menyampaikan. Berarti sama pemimpin itu hanya menuntut dan menuntut. Jadi saudara terkasih, para pemimpin-pemimpin, saya menghimbau dalam melakukan kepemimpinannya agar disertakan oleh kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti apa yang telah kamu alami, apa yang telah saya alami, apa yang telah kita alami bersama-sama dengan
Kristus. Itulah yang harus dimengerti, itulah yang harus dipahami oleh setiap para pemimpin. Jadi saudara terkasih, inilah pemaparan saya tentang bagaimana kepemimpinan rohani. Jadi di konten-konten selanjutnya akan saya jelaskan lebih dalam lagi, akan saya jelaskan lebih detail lagi bagaimana kepemimpinan itu dikerjakan dengan baik. Jadi saya mengimbau, saya mengingatkan kembali, tonton video ini, like, subscribe, dan komen, agar setiap komentar bisa menjadi masukan bagi saya dan untuk berkat bagi kita semua. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati.